Selamat datang di channel Maya Batari Stories. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Novel Menikah Beda Usia, Suamiku, Om Kekasihku. Bab 10 Aku Milikmu. Sandia merasa ada yang membelai rambutnya sangat lembut, hingga kedua matanya sulit untuk dibuka. Seolah direkat oleh lem paling hebat. Mimpinya benar-benar indah, hingga dia enggan terbangun. Rasanya dia sedang memeluk sesuatu yang begitu liat dan hangat. Ada sensasi nyaman manakala kulitnya yang telanjang bersentuhan dengan. Jadi kamu akhirnya bangun juga? Aku pikir kamu akan memelukku sepanjang hari. Mahesa mengerling nakal saat Sandia terbangun secara tiba-tiba. Wanita itu mengerjap dengan tatapan horor. Mimpi apa dia semalam, hingga bangun pagi-pagi disuguhi pemandangan indah menyegarkan mata seperti itu? Sepertinya dia belum sadar sepenuhnya dengan kondisi dirinya. Mahesa membiarkan dirinya menikmati pemandangan indah itu dengan mata lapar. Apa yang, Sandia tidak mampu meneruskan kata-kata, ketika dia mulai merasa jika punggungnya dingin terkena hawa AC. Pria itu tengah menatapnya intens, dan jarak mereka sangat dekat. Menempel barangkali kata yang tepat, dan dengan tubuhnya yang polos. Sandia menelusuri tubuh Mahesa yang kekar berotot dengan matanya, membuatnya menelan ludah tanpa sadar. Pria itu bertelanjang dada, dan hanya tertutup selimut dari batas pinggang rampingnya hingga ke bawah. Pria itu menyandarkan tubuh pada kepala ranjang dengan santai. Wajah Mahesa tampak berseri-seri seolah bercahaya. Kulitnya yang berwarna tembaga, terlihat begitu seksi dan maskulin. Sandia harus menelan saliva berulang-ulang, untuk menormalkan tenggorokannya yang mengering. Sudah puas memandangku, sayang? Mahesa menatapnya intens. Tanpa diduga, pria itu menarik tubuh Sandia hingga terjatuh di dadanya yang bidang. Dia mengecup bibir Sandia tanpa permisi. Lagi-lagi sensasi menyenangkan menggoda seluruh syaraf di permukaan kulitnya. Tubuh mereka menempel sempurna. Dada Sandia bersentuhan langsung dengan dada bidang Mahesa yang menggoda. Kulit pria itu terasa hangat saat menyentuh kulitnya. Mata Sandia membulat sempurna begitu menyadari sesuatu. Mas, ini. Mahesa hanya tertawarnya, begitu Sandia menatapnya dengan pipi sudah semerah tomat. Jadi baru sadar ya? Menurutmu apa yang kita lakukan semalaman? Sandia terlihat sangat malu, hingga tanpa sadar menyurupkan wajahnya di balik lekukan leher sang suami. Sesaat suasana menjadi hening. Sandia merasakan degup jantungnya yang bergejolak. Sandia tidak berani bergerak dari posisinya. Tubuh mereka masih saling menempel, dan memberikan kehangatan satu sama lain. Apa kamu tidak ingin melihatku? Sampai kapan kamu akan bersembunyi begitu? Tangan kokohnya meraih kepala Sandia dengan sangat lembut. Sandia merasakan tubuhnya melumar, ketika bibir basah pria itu singgah di atas kelopak matanya yang masih terpejam. Tentu saja Sandia belum berani membuka mata. Dia masih diliputi rasa malu yang luar biasa. Lalu Sandia merasakan kecupan itu hinggap di ujung hidung, kemudian kedua pipi, dan terakhir bibirnya terasa basah oleh gumatan lembut nan memabukkan. Kamu sungguh begitu indah dan nikmat, sayang, ucap Mahesa dengan suara parau. Sekali lagi tubuh mereka saling bereaksi begitu dahsyat satu sama lain. Mereka saling mengecap keindahan yang seakan tiada akhir, mereguk kenikmatan surgawi dengan segala cinta dari jiwa dan raga, hanya dengan sang kekasih hati. Sandia tidak pernah menyangka, jika inilah cinta sejati yang dipendamnya selama ini. Begitu cepat dia menyerahkan segala-galanya untuk sang suami. Penyerahan seluruh hati, yang ternyata dibalas dengan sepenuh hati pula. Akhirnya mereka terbangun hampir kesiangan. Untung saja Sandia selalu memasang alarm, hingga mereka tidak terlambat menunaikan sholat subuh.
Mas ingin sarapan apa? Sandia memasangkan kancing terakhir di baju sang suami, seperti impiannya selama ini. Tentu saja lengkap dengan hadiah kecupan kecil di dahi dan bibir merahnya. Pipinya selalu merona dan Mahesa sangat menyukainya. Semenjak penyatuan sempurna mereka, sekarang tidak ada lagi rasa canggung di antara keduanya. Seolah tembok yang menghalangi mereka berdua runtuh seketika. Begitu selesai dengan tugasnya, Sandia segera membereskan letak jilbabnya yang berantakan. Bahkan hari ini pun dia harus pergi ke butik, karena banyaknya pesanan dari pelanggan. Dia baru selesai memasangkan bros, ketika kedua lengan kekar itu melingkari pinggangnya dari belakang dengan manis. Mahesa mengecup pipinya dengan sayang, kemudian menyandarkan dagunya di bahu Sandia dengan manja. Sandia merasa dia akan memulai hari dengan 1000 senyum tersungging di bibir, pertanda dia tak malu lagi dengan kebahagiaan yang direguknya. Apapun yang dimasak istriku, pasti rasanya lezat, sahut Mahesa dengan nada lembut di telinga sang istri. Meski memakanmu pasti lebih nikmat. Jadi sekarang suamiku sudah pintar merayu ya. Sandia mencubit lengan kekar suaminya dengan gemas, mereka tertawa bersama dengan bahagia. Apa kamu tidak menyesal? Mahesa makin mempererat pelukan di pinggang ramping Sandia. Inilah yang diinginkannya setiap saat, dapat mendekap wanita yang dia cintai sebelum berangkat ke kantor. Mata mereka saling bertaut di dalam cermin rias. Mereka berdiri dengan begitu mesra, tampak sebagai sepasang suami istri yang serasi. Mahesa terlihat gagah dengan setelan 3 lapisnya, dan Sandia terlihat sebagai wanita cantik dewasa yang penuh dengan kemudaan dan penuh semangat. Mereka ibarat sepasang dewa amor, yang siap menebarkan cinta dan asmara di hati semua orang. Mungkin meniadakan rasa benci dan keraguan-raguan dalam hati sepasang terkasih. Karena apapun bisa terjadi, jika seseorang memang telah ditakdirkan Tuhan menjadi jodohmu. Ya aku menyesal. Untuk sesaat Sandia menikmati ketegangan di wajah tampan itu. Dia berusaha melepaskan diri dari jeratan lengan kokoh sang suami, dan memutar tubuh hingga kini mereka saling berhadapan, menyesal mengapa kita tidak bertemu sejak lama, dan menikah dari dulu saja. Seketika senyum terbit menghiasi wajah Mahesa. Ada sorot kelegaan, dan juga cinta berlebih untuk Sandia di dalam sana. Dengan posesif dihadiahinya bibir sang pujaan hati, dengan ciuman memabukkan. Erangan putus asa terlepas dari bibir mereka, manakala dering ponsel dari saku celana Mahesa menginterupsi kegiatan panas itu. Sandia tertawa kecil, ketika suaminya menggerutu panjang pendek. Sandia hampir memprotes, begitu Mahesa kembali menyerbu dengan kecupan-kecupan hangat. Pada akhirnya dia berhasil melepaskan diri, dan menggiring pria itu ke ruang makan untuk sarapan. Untuk pertama kalinya, Sandia melepaskan sang suami pergi bekerja. Setelah itu dia pergi ke toko dengan perasaan bahagia menyelimuti hati. Jadi mau makan siang bersama dengan si jantung hati nih, ledek Ben begitu melihat sebuah mobil sudah parkir di halaman butik mereka. Tidak. Sandia terlihat bingung, tapi tak ayal dahinya berkerut manakala melihat mobil Mahesa terparkir di depan butik. Dia masih ingat perkataan pria itu. Hari ini sang suami tersayang akan ada rapat dengan para pemegang saham, tidak boleh diganggu oleh apapun. Mahesa terlihat turun dari mobil, dan mulai melangkah dengan sangat elegan. Bahkan Ben seakan lupa bagaimana caranya tutup mulut. Pria itu memang mengagumi Mahesa sejak lama, dan Sandia curiga alasan Ben selalu tidak suka atas pernikahannya dengan pria itu. Mahesa terlihat begitu gagah dan maskulin, dengan baju 3 lapis berwarna hitam. Baju rancangan desainer ternama, khusus untuk pria itu. Rasanya sangat tidak cocok dengan suasana toko Sandia yang sederhana. Apa yang Mas lakukan di sini? Bukannya Mas ada rapat penting?
ujar Sandia ketika pria itu sudah masuk ke ruang kerja miliknya. Dia mencubit keras lengan Ben yang masih menatap Mahesa tak berkedip. "Lep dulu itu ilermu." "Sialan, aku tidak separah itu juga kali," gerutu Ben kesal. Sandia hanya tersenyum kecil. "Ketika pria itu meninggalkan ruangan dengan bersungut-sungut, tapi suamimu memang tambah tampan, dia benar-benar terlihat seksi dan hot." "Saya Ben, kamu?" Pria itu langsung berlari sebelum Sandia menimpuknya dengan sandal. Sempat-sempatnya dia berjabat tangan dengan Mahesa, sambil melemparkan senyuman maut menjijikkan. "Dasar pria genit." Rapatnya sudah selesai dari tadi. "Jadi sekarang, aku ingin makan siang dengan istriku. Itu pun jika kamu tidak sedang sibuk." Mahesa mencium kening Sandia lama, hingga membuat Sandia merona tak berkesudahan. Tidak hanya itu, kecupan kecil dari bibir Mahesa mendarat di sudut bibir Sandia yang merekah. Bukan hanya Mahesa yang sudah teramat merindukan sang istri. Sandia juga merasakan hal yang sama. "Baiklah, aku akan dengan senang hati menerimanya." Senyum Sandia sumringah. Dia kemudian mengirim pesan pada Ben, bahwa akan keluar sebentar dengan sang suami. Setelah Sandia mengunci pintu toko, mereka pun segera pergi menuju pinggiran kota. Bab 10 Aku Milikmu. Mahesa membawa Sandia ke salah satu gerai restoran tradisional miliknya, yang terletak di pinggiran kota. Sandia merasa sangat puas dengan hidangan ala desa di tempat itu. Konsep bangunannya berupa saung-saung kecil di pinggiran kolam sejuk, dengan pemandangan hijau yang menyegarkan mata. Restoran itu terlihat sangat ramai pengunjung di jam makan siang, mungkin karena konsepnya yang berbeda. Warga Jakarta yang duitnya tebal pastilah senang dengan tempat itu. Suasana di sana membuat kepenatan terasa menghilang seketika. Terlebih makanannya juga sangat lezat dan familiar, hampir di semua lidah orang Indonesia. Sebagian menu yang disajikan, adalah masakan serba pedas yang menggugah selera. Makanan yang membuat perut sakit, tapi juga membuat ketagihan bagi siapa saja. Bahkan Mahesa menghabiskan 2 porsi gurami bakar sendiri. Benar-benar. Sepertinya dia memang penggemar berat masakan dari ikan. Sandia mencatat di dalam kepala. Menu tempe goreng dan sambal belacan, mungkin sesekali boleh juga diganti dengan ikan goreng dan sambal setan. Dia memiliki restoran dengan menu menggugah selera. Koki juga dipekerjakan di rumah mereka. Tapi Mahesa sudah berpesan, jika dia ingin sering-sering makan masakan sang istri. Padahal Sandia hanya mampu memasak makanan sederhana. Tapi mungkin itulah uniknya Mahesa. Pria itu hanya ingin masakan rumahan dari istri tercinta. "Kita mau kemana sih Mas?" tanya Sandia, begitu mobil melaju ke arah lain setelah mereka selesai makan siang. Sandia heran ketika mobil yang dikendarai mereka semakin jauh dari tol. Mereka sudah beberapa lama meninggalkan restoran indah Mahesa, membawa Sandia dengan perut kenyang dan mata setengah terlelap. "Nanti kamu juga akan tahu. Jika capek tidur saja dulu. Aku akan membangunkan kamu begitu kita sampai." Lembut suara Mahesa membuat Sandia makin nyaman dengan kantuk yang menggoda iman. Sandia hanya menurut, toh suaminya takkan menculik dirinya bukan? Lagi pula tubuh Sandia memang terasa sangat lelah setelah maraton olahraga malam mereka. Dia butuh tidur, dan istirahat untuk memulihkan tenaga. Tidak butuh waktu lama, ketika akhirnya Sandia terlelap begitu nyaman dengan kepala berada di pangkuan Mahesa. Pria itu tersenyum, sambil tangannya membelai pipi Sandia. Dia tidak pernah menyangka, bahwa perasaannya akan terbalas. Cinta di hatinya, kini telah menemukan pelabuhan terakhir. Tidak perlu ucapan kata cinta berbuih-buih untuk menunjukkan betapa perasaan mereka saling memiliki.
Hanya dengan melihat dari mata masing-masing, baik Sandhya maupun Mahesa tahu akan beribu makna mendalam di sana. Cinta itu memang hanya untuk mereka berdua, jadi biarlah itu menjadi rahasia mereka. Sandhya, gadis yang telah membuatnya tak lagi memiliki ketenangan sejak perjumpaan pertama. Mahesa pernah merasa sangat berdosa pada Danang, karena mencintai wanita yang dia cintai. Namun garis takdir mereka ternyata bersinggungan. Mahesa tidak pernah terpaksa menerima pernikahan itu. Karena pada dasarnya, dia memang menginginkan hanya Sandhya yang menjadi pelabuhan terakhirnya. Mahesa dulu harus bersusah payah mencari berbagai alasan, untuk menghindari pertemuan dengan Sandhya. Dia tak ingin Danang tahu perasaannya, atau hatinya akan makin tersiksa dengan perasaan sepihak itu. Tapi ternyata, perasaan itu tidaklah satu pihak seperti prasangkanya selama ini. Aku milikmu, hanya milikmu bahkan sebelum kita terlahir di dunia ini, bisik Mahesa lembut di telinga gadis itu. Bibirnya tidak tahan untuk tidak mengecup bibir mungil itu. Mahesa telah menemukan belahan jiwa, yang selama ini dia cari. Hubungan itu memberi sebuah pengalaman luar biasa indah, dan tentu saja tak terlupakan dalam hubungan antara dua insan yang jatuh cinta. Mahesa sudah berpikir akan lebih melonggarkan jadwal kerja, dan meluangkan banyak waktu untuk keluarga kecilnya. Bukankah sudah saatnya, dia memiliki momongan sebelum usianya bertambah tua? Tapi membayangkan aktivitas yang menggunung, Mahesa tak yakin bisa memenuhinya. Jadwal kerjanya padat merayap seperti kemacetan yang melanda ibu kota. Jikapun dia bisa menikmati waktu berdua dengan sang istri, itu pun karena dia menyelinap. Mahesa terpaksa harus mempercepat beberapa agenda, atau memundurkan jadwal pertemuan dengan beberapa investor penting. Selebihnya dia tak yakin dapat memberikan bulan madu seperti pasangan lain. Yah, dia takkan pernah bisa memberikan janji indah seperti suami lain. Namun dia memiliki jaminan dalam ikatan suci itu. Bahwa dimanapun berada, hati dan jiwanya selalu hanya untuk Sandhya. Istri cantik yang sejak pertemuan pertama, telah memenangkan seluruh stok cinta miliknya. Terima kasih sudah setia membaca. Sampai jumpa di bab selanjutnya.